Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang rilis pembaruan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah tahun 2025. Mari simak videonya. Pada tahun 2025, pengelolaan kinerja guru mengalami beberapa perubahan di dalam pengisiannya. Adapun perubahan yang dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan dalam sistem administrasi yang wajib dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Apa saja perubahan yang ada di pengelolaan kinerja guru tahun 2025? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, penyederhanaan pengelolaan kinerja dilakukan pada tahun 2025. Sebagai informasi, pada tanggal 9 Desember tahun 2024 telah dirilis pembaruan pengelolaan kinerja tahun 2025 oleh Kemendikdasmen. Jadi melalui akun YouTube channel ya, Kemendikdasmen melakukan perilisan aplikasi pengelolaan kinerja tahun 2025 ya. Jadi videonya bisa disimak di YouTube channel Kemendikdasmen ya untuk ditonton secara langsung. Kemudian kita lanjut ke pembahasan. Jadi di tahun 2025 pengelolaan kinerja akan dibuat lebih sederhana dan lebih bermakna untuk setiap pegawai dan atasan. Di sini terdapat 3 perubahan yang paling signifikan. Apa saja yang berubah? Jadi yang sebelumnya pada tahun 2024 yang sekarang ya. Jadi ada poin pengembangan kompetensi ya. Jadi di sini di tahun 2024 ya dan sebelumnya pegawai dan atasan lebih fokus mengejar jumlah poin ya. Kemudian poin tidak sepenuhnya menggambarkan dampak ketuntasan kegiatan terhadap satuan pendidikan atau peserta didik. Nah, di tahun 2025 ya dilakukan perubahan ya, yaitu tidak ada lagi poin pengembangan kompetensi ya. Jadi tidak ada lagi poin realisasi kegiatan pengembangan kompetensi. Kemudian pegawai mengisi refleksi setelah melaksanakan kegiatan sebagai bahan dialog kinerja bersama atasan. Nah, jadi tidak ada lagi ya poin sebagai pengembangan kompetensi. Jadi otomatis tidak ada yang namanya kita mengejar sertifikat ya, mengupload sertifikat untuk mengejar poin itu tidak ada lagi di tahun 2025 nanti. Kemudian yang kedua, unggah dokumen di sistem. Nah, jadi pegawai perlu mengunggah banyak dokumen pengembang kompetensi, akuntabilitas, serta tugas tambahan. Nah, jadi di tahun 2024 ya yang sudah kita lewati, kita selalu mengunggah dokumen ya seperti sertifikat pelatihan, seperti sertifikat kegiatan ya. Kita semuanya mengunggah dokumen tersebut di pengelolaan kinerja. Nah, di tahun 2025 tidak ada lagi mengunggah dokumen di sistem. Ya, jadi tidak perlu lagi mengunggah dokumen di sistem. Jadi caranya adalah pegawai menunjukkan dokumen ke atasan di luar sistem. Ya, atasan cukup menyatakan bahwa ketersediaan dan isi dokumen sudah sesuai. Dan jadi kita cukup mengumpulkan dokumen-dokumen itu ke kepala sekolah saja. Ya, jadi nggak perlu mengupload ke sistem. Nah, jadi nanti kepala sekolahnya cukup menyertakan bahwa ketersediaan dan dokumen sudah selesai. Jadi Bapak Ibu tidak lagi perlu mengunggah modul, mengunggah RPP, itu nggak perlu lagi. Jadi langsung dikumpulkan ke atasan ya atau ke kepala sekolahnya. Kemudian yang terakhir itu di tahun 2024 kita mengisi ya atau melakukan pengelolaan kinerja itu sebanyak 2 kali dalam setahun ya. Jadi yang sebelumnya itu ada 2 periode ya. Jadi periode yang pertama itu Januari sampai Juni.
Kemudian yang periode kedua Juli sampai Desember. Nah, nanti di tahun 2025 itu tidak ada lagi ya. Jadi dilakukan hanya satu kali dalam setahun. Jadi tidak dua kali ya. Jadi cukup satu kali dalam setahun. Nah, jadi pegawai melakukan seluruh rangkaian tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian satu kali dalam satu tahun ya. Tetapi penilaian periodik atau bulanan atau triwulan itu masih tetap berjalan seperti biasa. Nah, jadi tidak ada yang berubah untuk penilaian periodiknya, tapi untuk pengelolaan kinerja itu dilaksanakan satu kali dalam satu tahun ya. Jadi itu saja ya, perubahan. Ada 3 perubahan yang signifikan di dalam pengelolaan kinerja di tahun 2025. Dan menurut info yang saya dapatkan itu nanti pengelolaan kinerja menunya itu tidak kita akses melalui PMM lagi ya. Jadi kalau selama ini kan kita mengaksesnya itu melalui PMM ya. Jadi kita kalau mau mengakses pengelolaan kinerja yang sekarang itu melalui PMM, akun PMM kita ya. Nah, di sini masih bisa kita lakukan ya. Juga di sini juga ada info penting. Nah, ini pengelolaan kinerja saya di periode kedua ya, periode Juli sampai Desember 2024. Nah, ini nanti di tahun 2025 ya, nanti pengelolaan kinerja itu bisa diakses di link ini, guru.kemdikbud.go.id pengelolaan kinerja. Jadi nanti langsung melalui link ini pengelolaan kinerja ini ya. Nanti Bapak Ibu ya mengaksesnya itu di link kemdikbud.go.id/pengelolaan kinerja ya. Jadi nanti di sini Bapak Ibu mengisi pengelolaan kinerja ya di tahun 2025. Nah, di sini untuk masuknya juga sama ya, menggunakan akun belajar ID. Jadi dia tidak ada yang berubah. Jadi dia masih menggunakan akun belajar ID ya. Jadi tidak ada yang berubah. Nah, jadi masuknya melalui link ya. Nah, ini langsung melalui link, jadi nggak melalui PMM lagi ya di tahun 2025. Jadi itu perubahan-perubahan yang terjadi di pengelolaan kinerja untuk guru, kepala sekolah dan pengawas. Dan ya, sistem pengelolaan kinerja tahun 2025 ini juga sama terintegrasi dengan kinerjanya BKN ya. Jadi terintegrasi dengan kinerja BKN ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya. Jadi jika sudah mengisi jika sudah mengisi pengelolaan kinerja ya di sini di situsnya Kemdikbud, nanti otomatis akan terintegrasi dengan sistem yang ada di BKN. Jadi nanti hasil dari pengelolaan kinerjanya itu nanti akan tetap muncul di SKP dari kinerjanya BKN. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya. Jadi itu. Nah, jadi untuk juknis pengelolaan kinerja ya, cara pengisiannya itu sudah di-share oleh pihak Kemdikbud ya. Jadi Bapak Ibu bisa akses di link ini ya, SID pengelolaan kinerja 2025. Nah, di sini sudah disediakan ya. Jadi Bapak Ibu bisa ke fitur pengelolaan guru langsung dan juga bisa mendownload panduan substansinya. Jadi nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi. Oke, jadi untuk Bapak Ibu guru ya, jadi nggak perlu bimbang lagi, nggak perlu khawatir lagi bahwa nanti tahun 2025 kita sudah merasakan perubahannya ya untuk pengelolaan kinerja itu. Jadi tidak ada lagi pengembangan poin ya. Jadi nggak ada lagi ngejar-ngejar sertifikat, ngejar poin sertifikat itu nggak ada lagi, ngejar-ngejar poin RHK itu nggak ada lagi ya. Jadi kemudian yang kedua, tidak ada lagi mengunggah-unggah dokumen ya, tidak ada lagi mengunggah sertifikat, mengunggah SK itu nggak ada lagi. Kemudian dilakukan dalam satu tahun satu kali. Jadi nggak 2 periode, tapi dari Januari langsung sampai ke Desember. Nah, jadi itu aja informasi yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf jika ada terjadi kesalahan informasi ya. Bisa di sini sama-sama sharing. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, kita sama-sama sharing di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.